Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Aneh Wae. Dalam episode malam ini kita akan berbincang-bincang horor di acara Catur Horor. Oke, langsung saja kita menuju ceritanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di cerita horor. Pada malam hari ini saya menceritakan kisah nyata yang pernah saya alami di sebuah daerah. Jadi cerita ini lanjutan dari cerita kemarin yang kami beri judul "Perkenalkan, nama saya Siti". Tapi di cerita kali ini adalah cerita pribadi pengalaman saya yang teman-teman saya tidak ikut mengalaminya. Kenapa saya tidak menceritakan cerita yang banyak teman-teman saya alami? Karena di cerita kemarin itu menyangkut banyak nama orang dan saya belum berbincang-bincang dengan mereka untuk meminta izin. Jadi saya memutuskan untuk lompat langsung ke cerita yang pernah saya alami sendiri, tapi tetap ada hubungannya dengan cerita yang kemarin. Jadi ceritanya, sebelum kita masuk ke cerita, dukung terus karya-karya Aneh Wae dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng, lalu like, komen, dan share. Setelah banyak kejadian yang terjadi di ruko itu, saya akhirnya dipindah tugas ke daerah Temanggung lagi. Saya kembali ke daerah Temanggung lagi karena di sana sudah siap tokonya dan siap untuk melakukan aktivitas pekerjaan jual beli. Jadi pada waktu itu saya di sana belum ada kos-kosan yang saya huni. Saya mencari kos-kosan itu yang mengharuskan saya harus tinggal di toko itu selama kurang lebih 2 bulanan. Saya tinggal di situ dan di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami. Itu kejadian pertama pada malam hari ketika selesai bekerja. Saya seperti biasa untuk menghilangkan rasa sepi atau kebosanan, saya terbiasa bermain game dan menyalakan musik yang cukup keras. Karena lokasinya sepi, saya pikir kan tidak ada yang merasa terganggu gitu kan. Tapi ternyata itu salah. Ketika saya sedang bermain game asik-asiknya, dan ketika itu saya juga mendengarkan suara boneka. Jadi boneka itu bisa berbunyi gitu kan, kalau dipencet bisa mengeluarkan suara-suara gitu kan. Tapi anehnya boneka itu bisa berbunyi sendiri tanpa ada yang memencetnya. Awalnya saya merasa biasa saja kan, karena waktu itu juga suara musiknya cukup keras, suaranya itu samar-samar. Tapi pada waktu itu tiba-tiba volume suara musik saya menjadi kecil sendiri dan suara boneka tersebut menjadi lebih keras, sampai saya langsung kaget itu. Nah, sebagai saya cari, bonekanya bisa hidup sendiri. Saya pikir waktu itu bonekanya konslet atau kenapa gitu. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu musik saya kecilkan karena saya pikir kalau saya bermain keras-keras mungkin ada yang terganggu, ada yang kurang suka. Setelah bermain game, saya merasa ngantuk dan saya tidur. Dan waktu saya tidur kira-kira jam 2:30 malam, saya terbangun pengen kencing. Ketika saya ke belakang itu
Ya, saya sambil berani ke diri ya. Awalnya saya terpikir untuk kencing di botol atau gimana, tapi kalau saya kencing di botol, kok kurang etis. Ada kamar mandi, kenapa kok kencing di botol? Akhirnya saya memberanikan diri untuk ke WC belakang. Karena terburu-buru, saya ya udah biasa, waktu itu nggak merasakan apa-apa, yang penting saya kencing gitu kan. Tapi saya keluar dari WC itu, saya melihat ke arah ruangan yang di belakang. Jadi WC-nya itu ada dapur, terus itu pintunya terbuka di pintu dapur itu. Saya pikir ini kan pintu selalu dikunci, kenapa kok bisa terbuka? Tahunya saya itu ada maling itu kan. Jadi saya menutup pintu itu, dan ketika saya menutup pintu itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara seperti suara orang tertawa, dan itu sangat keras banget saya dengarkan itu. Seperti suara doa sontak membuat bulu saya tuh sedang merinding gitu kan. Tapi saya merasa, oh mungkin itu dari sebelah atau dari mana. Saya bergegas menutup pintu itu dan langsung ke depan lagi. Setelah itu saya tutup pada saya dengan selimut, langsung lanjut tidur. Itu pengalaman pertama yang saya alami. Setelah itu, pada waktu malam Jumat Kliwon, saya bingung di sana sendiri. Saya udah mulai sugestinya juga udah kurang enak. Tapi pada waktu itu saya juga bingung kalau saya mau menginap di luar. Saya belum dapat kos-kosan, juga saya belum tahu banyak orang-orang di sini. Jadi ya mau nggak mau saya harus menginap di situ sendiri lagi. Jadi pada malam Jumat Kliwon ini, saya mencoba membunyikan musik sekencang-kencangnya agar saya merasa tidak sendirian dan tidak kesepian. Saya bermain game dan memakai jadi pada malam Jumat itu sendiri saya itu menyalakan musik sekencang-kencangnya dan bermain game seperti biasa agar saya merasa tidak bosan dan tidak merasa sendiri, dan untuk menghilangkan rasa takut yang saya alami. Lagi-lagi ketika saya menyalakan musik dengan kencang, suara boneka, ada lagi suara boneka, dan itu menyala bareng-bareng. Jadi di situ ada beberapa boneka yang bisa berbicara dan harus dipencet juga jika ingin membunyikan boneka tersebut. Tapi pada malam Jumat ini anehnya suara boneka tersebut itu berbunyi bareng-bareng atau menyala bareng-bareng, yang membuat saya langsung merinding dan merasa mungkin, oh iya ini saya terlalu mengganggu. Akhirnya musik saya kecilkan dan tidak saya matikan. Setelah itu saya mencoba untuk tertidur, tapi mata ini terasa sangat susah untuk saya pejamkan. Pada saat saya sedang tiduran, saya merasa di sebelah pojokan toko seperti ada yang memperhatikan saya. Saya sudah mulai merasa gelisah dan merasa sangat takut. Untuk menyiasati rasa takut tersebut, saya mencoba menelpon teman saya yang ada di daerah Wonosobo, yang bertugas di Wonosobo. Saya menelpon, waktu itu saya video call yang Ujub. Waktu itu saya juga tidak menceritakan apa yang saya sudah alami. Saya cuma berkata minta ditemenin biar nggak bosan dan nggak usah sepi. Tapi pada waktu saya sedang video call sama Ujub bilang sama saya, kamu di situ sama siapa? Kok ada suara wanita?
Sumpah saya merasa kaget, oh wanita siapa, saya di sini sendirian, nggak ada apa ya, nggak ada teman di samping saya. Masa barusan ada suara cewek kenceng banget kok, beneran saya sendirian. Nah, sebentar keringat dingin sudah mulai bercucuk deras dan bulu-bulu saya semakin merinding. Saya mulai benar-benar ketakutan. Masa iya di situ ada suara wanita padahal saya sendirian gitu kan. Tapi pada waktu itu Ucup mencoba menghibur saya, masa Pak, paling kamu bawa cewek nggak bilang-bilang ya, takut tahuan atau apa, untuk menghibur saya atau untuk meledek saya. Tapi tentu saja saya masih merasa takut. Setelah itu Ucup tak suruh nemenin terus di video call itu kan sampai saya bisa tertidur. Setelah itu saya tertidur dan masih banyak lagi yang saya alami di sana. Setelah pada pagi harinya kita buka toko seperti biasa gitu kan. Jadi ada salah satu teman saya, ini kan karyawan cewek gitu kan, saya ceritakan apa yang saya alami waktu tadi malam itu. Jadi karyawan cewek ini ternyata juga pernah mengalami sesuatu hal yang aneh di sini, tepatnya di belakang gitu kan. Setelah itu karyawan cewek itu bilang sama saya, coba nanti tak tanyain sama adik saya. Jadi istilahnya adiknya itu tak mengetahui hal-hal seperti itu dan istilahnya orang pintar gitu kan. Jadi pada pagi itu ditelepon, adiknya bilang baru akan datang itu siang atau sore hari. Nah, pada siangnya ketika saya sedang istirahat, ternyata adiknya karyawan cewek itu datang ke situ kan, dan bilang kepada kakaknya itu, di sini ada penghuninya bukan hanya satu atau dua tapi banyak. Yang jahil-jahil saya bisa keluarkan, tapi di sini ada penghuni tetapnya yang nggak bisa saya keluarkan gitu kan. Jadi setan-setan jahil itu dikeluarkan sama dia. Terus yang istilahnya yang nggak mau yang nggak mau dibuang atau harus menetap di situ, dia nggak mau membuangnya gitu kan. Dan saya itu juga pesan, kalau nggak mau ganggu kalau nggak mau diganggu jangan mengganggu gitu kan pesanannya dia. Terus setelah itu dia pulang. Terus setelah istirahat ke sana, terus diceritakan sama dia, katanya di sini memang ada beberapa banyak gitu kan, karena itu kan udah lama nggak dihuni. Juga di belakangnya itu kata dia itu adalah istananya itu kan. Di belakangnya itu kan terdapat pohon-pohon besar dan sebuah pohon-pohon bambu yang banyak sekali. Jadi di situ itu lokasi istananya. Jadi kalau banyak makhluk yang main ke situ karena lama nggak dihuni ya wajar gitu kan. Saya itu juga berpesan, Mas, kalau nggak mau diganggu lebih baik jangan mengganggu mereka gitu kan, karena mereka suka usil. Tapi yang usil-usil itu sudah dikeluarkan dari situ. Ya, saya sedikit lega dan merasa tetap gimana ya, merasa masih takut lah. Tapi saya pikir pada gitu, kalau saya ketakutan, saya nggak bisa, malah nanti nggak bisa kerja nanti. Dan akhirnya ya udah,
saya beranikan diri, saya mencoba membiasakan dengan semua itu. Setelah 1 minggu, tepat pada malam Jumat lagi, saya kembali merasakan banyak aktivitas di situ, aktivitas gaib. Ya, pada malam itu saya tertidur dan terbangun, dan pada saat terbangun tiba-tiba saya terkaget, ada angin kencang banget yang membuka pintu depan atau pintu teralis itu kan, sampai pintunya itu benar-benar terbuka. Saya merasa bingung, sebenarnya pintu itu kan dikunci rapat, itu kan digembok, kenapa sampai bisa terbuka itu kan. Ya mau nggak mau, ya udah, saya langsung lari ke depan gitu kan, menuju ke pintu itu. Saya lari ke depan dan mencoba, ya itu saya bingung mau harus apain. Terus saya ingat, oh ada rumah makan yang buka 24 jam, yaitu warung Niki Harum itu kan. Tapi waktu kesananya itu juga agak jauh, sekitar 100 meteran gitu kan. Tapi waktu itu ya udahlah, daripada saya sendirian, saya harus ke sana. Dan waktu itu saya ke sana, saya cerita, terutama setelah selesai makan dan lain-lain, saya ke depan dulu dan berbincang sama tukang parkir gitu kan. Saya ceritakan apa yang terjadi sama saya sebelum tukang parkir itu. Terus tukang parkir ini juga menjelaskan, saya juga pernah dulu mas parkir di situ, saya juga pernah istilahnya mendapati banyak kejadian, bukan banyak, pernah mendapati kejadian horor yang di luar akal sehat saya. Jadi cerita tukang parkir itu adalah waktu itu sekitar pada jam 8 malam, tiba-tiba penghuni rumah itu pulang, istilahnya seperti kayak pulang lah, terus bilang terusan, mas tungguin sebentar ya, saya mau ambil beberapa barang dulu di dalam, tunggu di depan. Ya akhirnya tukang parkir itu menungguin di depan, ditungguin lama sampai jam 11, kok nggak muncul-muncul gitu kan. Dirinya lagi di depan, di dalam rumahnya itu kok lampunya mati semuanya, kosong. Setelah itu dia mengajak temannya untuk mengecek ke dalam. Waktu dia mau ke sana, pintunya dikunci semua, dan akhirnya mungkin orangnya udah pulang tanpa saya tahu gitu kan. Setelah itu tak beberapa lama, sekitar 1 bulan lah, orangnya tuh pulang ke rumah, dan tukang parkirnya tuh tanya sama itu orang yang punya rumah, bu kemarin pulang kok, itu katanya suruh nungguin, kok nggak ke depan-depan, kenapa bu? Masa saya nggak pulang bu, saya kemarin pada hari ini nggak pulang, saya berada di Jogja. Nah itu kemarin siapa bu? Soalnya kemarin ibu itu pulang, katanya minta ditungguin, mau ambil barang-barang sebentar di dalam. Tapi ibu tersebut itu menyangkal saya benar-benar nggak pulang dan berada di Jogja. Mau percaya tanya sama anak saya. Dan akhirnya si tukang parkir itu pun percaya gitu kan, ternyata ibunya nggak pulang gitu kan. Setelah mendengar cerita itu, saya merasa saya merinding gitu kan, mau pulang, masih kira mau kembali lagi ke situ gimana, kalau nggak kembali juga ngantuk gitu kan, udah malam, udah bukan malam lagi, udah pagi gitu kan, sekitar udah hampir mau subuh lah, jam 4-an gitu kan. Lama sama ngobrol dengan tukang parkir itu, akhirnya saya bilang, pak saya mau balik dulu pak, udah ngantuk gitu kan, nanti besok saya kerja, nanti ngantuk malahan kalau nggak itu. Tapi itu bilang, nanti kalau ada apa-apa langsung kesini lagi, jangan sungkan-sungkan gitu kan. Saya pulang ke sana lagi, hampir mau subuh, saya buka kunci pintu lagi, dan waktu saya membuka pintu depan, tiba-tiba
pintu belakang dengan kerasnya bludak membuka sendirinya, yang membuat saya sangat benar-benar terkaget gitu kan. Waktu itu saya merasa nggak takut lagi kan, malah waktu itu saya merasa marah gitu kan. Kenapa kamu gangguin saya, padahal saya sudah nggak gangguin kamu lagi gitu kan. Saya suara lantang, merasa sangat gimana ya, katanya suruh kalau nggak mau ganggu jangan ganggu. Sekarang saya sudah nggak nyalakan musik lagi dengan kencang-kencang, kenapa kau masih diganggu. Hanya saya marah pada waktu itu. Dan setelah itu saya marah, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri, tapi anehnya pintu itu tertutup dengan pelan banget itu kan. Udah, setelah itu saya merasa kok nggak misalnya ketakutan saya seperti hilang, dan akhirnya saya tidur seperti biasa lagi. Besok-besoknya lagi saya sudah jarang mengalami peristiwa aneh, tapi pada suatu malam saya itu seperti setengah tidur, gimana ya, saya seperti orang ngelilir itulah, seorang terjaga. Saya tidur, saya melihat di pintu belakang itu ada kakek tua yang memandangi saya. Jadi kakek tua ini rambutnya serba putih semua, bajunya hitam, terus jangkauannya itu panjang banget sampai menyentuh ke lantai gitu kan. Saya liatin agak gimana ya, banyak terganggu. Saya liatin, merasa penasaran lah, itu siapa, bapak siapa, iya itu siapa, bapak siapa gitu kan. Tapi setelah itu tiba-tiba bapak itu pun hilang, dan ya udah, saya merasa sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi saya mungkin itu penghuni rumahnya itu kan. Itu bapaknya itu kisaran umur berapa mas? Ya mungkin udah beribu-ribu tahun ya. Jangkauannya aja sampai tua gitu ya. Jangkauannya saja sampai menyentuh tanah, jadi umurnya sekitar udah lama beribu-ribu tahun menurut saya gitu kan. Dan setelah itu setelah lama banyak mengalami peristiwa di daerah tersebut, saya dikabarin bahwa Ucup mau dipindah ke daerah Semarang gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau saya harus bertugas lagi di daerah Wonosobo lagi, dan tinggal di Wonosobo sendirian. Awalnya saya merasa bingung, merasa ragu, kenapa kok saya harus sendirian lagi gitu kan. Setelah lama segitu saya sendirian, sekarang harus saya mengalami di Wonosobo sendirian, padahal tempat itu kan banyak kisah-kisah horor yang dialami. Tapi ya udah, akhirnya ya mau nggak mau dengan terpaksa saya di situ sendirian. Dan waktu sendirian di Wonosobo saya juga banyak mengalami banyak hal-hal ganjil gitu kan. Jadi kan kamarnya itu ada di belakang itu ada sebuah sumur, ada musola, dan ada sebuah tempat cucian gitu kan. Jadi setiap malam, bukan setiap malam, hampir setiap malam terdengar sebuah bunyi seperti suara orang mencuci piring, ada suara piring digeret-geret. Dan pertama seminggu, hampir sebulan dah, saya merasa sangat terganggu sekali. Ya merasa takut juga ada. Sering terdengar suara seperti orang jalan di atap, jadi suara atapnya itu adalah dari es dari jadi suaranya itu sangat keras banget, deng 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 deng. Saya pikir mungkin itu suara kucing yang lewat di atas gitu kan. Tapi suara itu istilahnya
iramanya itu bukan seperti irama kucing. Kalau kucing jalan kan dek 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 dek, kalau itu berirama sekali kan temponya deng deng deng, jadi suaranya itu seperti memantul-mantul, seperti diinjak dengan beban yang besar gitu kan. Sedangkan kalau kucing bebannya cuma berapa gitu, saya merasa aneh. Tapi karena mungkin saya udah agak terbiasa di situ, saya merasakan hal itu wajar saja. Pada suatu malam saat saya tidur, ketika terbangun lagi, tiba-tiba saya melihat teman saya itu ada di samping saya, yaitu Ucup itu di samping saya. Dan waktu saya lihat, dia itu tersenyum sinis gitu kan. Tapi setelah itu saya tidur lagi. Saya nggak mikirkan, oh kamu Ucup gitu kan. Tapi saya tidur lagi. Dan pada pagi harinya saya mencari Ucup itu lagi. Di mana Ucup? Saya semalam tidur di sini, kalau nggak ada. Saya telepon Ucup, HP-nya nggak aktif. Saya bingung kan, Ucup di mana gitu kan. Tapi setelah itu saya tanya teman saya, Ucup nggak kesini semalam. Dan pada sore harinya saya dikabarin Ucup udah keluar di Semarang dan nggak kerja lagi, baru pulang tadi pagi. Nah saya kan heran, nah semalam itu siapa kalau bukan Ucup? Soalnya mukanya sama sekali, sama seperti Ucup ya, karena gimana ya. Dan sebenarnya saya merasa takut, tapi ya udahlah, saya udah merasa terbiasa. Jadi ketakutan itu ya saya pikir ya wajar lah. Dan ketika saya merasa takut pun ya alhamdulillah sih, saya selalu itu, saya merasa selalu istilahnya ketika ketakutan itu saya banyak sekali membaca doa-doa. Dan kadang-kadang waktu saya merasa berani atau istilahnya sangat istilah pede itu, saya tidak membaca doa-doa atau mengucapkan lantunan Al-Quran. Tapi ketika saya merasa takut itu, semuanya terucap, semuanya terlantunkan. Istilahnya ketakutan itu lebih mengingatkan saya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin gunanya sebuah ketakutan itu kan lebih agar kita lebih ingat kalau Allah itu pelindung kita dan menjaga kita. Masih banyak lagi yang saya alami di situ waktu saya sendirian. Pada malam itu, ini kejadian yang saya alami lebih sering ke malam dan menuju pagi malahan. Ya maghrib pernah, tapi kalau maghrib kan masih ada karyawan saya di depan, jadi saya merasa ya biasa saja sih, karena ada orang, jadi saya nggak begitu takut sekali. Pada malam itu atau hampir ke pagi, saya itu sedang asyik bermain game dan belum tertidur. Saya melihat pada waktu saya melihat seperti sesuatu pocong yang berada di pojokan, istilahnya yang saya melihat sesuatu pocong yang berada di samping sumur. Saya lihatin, saya perhatiin itu apa, kok kalau itu kain kok kayak gitu, lusuh banget, punya siapa. Dan setelah itu tiba-tiba pocong itu menoleh sedikit demi sedikit menatap ke arah saya. Saya benar-benar terkejut, itu kan pocong gitu kan. Tapi pada saat itu saya terpaku, saya menatap dia, nggak bisa apa-apa, seperti dan melihat cewek cantik terpaku. iya, saya terpaku, nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya ya udah saya lihat, akhirnya karena nggak bisa apa yang ngeliatin terus sampai ya, akhirnya jadinya ya. Sampai akhirnya pelan-pelan sosok pocong itu hilang dengan sendirinya. Dan waktu itu saya merasa sangat capek banget,
badannya sakit semua, padahal cuma saya melihat saja seperti seolah energi di badan saya itu habis, hilang kesedot semua. Masih banyak lagi cerita-cerita yang saya alami di sana. Kalau mungkin saya ceritakan satu persatu ya durasinya mungkin nggak akan cukup, mungkin bisa berjam-jam, bisa lama sekali. Jadi nanti akan lebih gimana ya, akan lebih baik saya ceritakan nanti bareng-bareng bersama teman saya yang saya mengalami di sana. Jadi ceritanya akan banyak bervariasi dan banyak yang dialami lagi. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, apabila ada banyak kata-kata yang benar-benar buat kalian semua, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Jika ada kata-kata yang benar atau kata-kata yang bermanfaat, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya.